Puji Tuhan, pagi hari ini berjumpa kembali bersama kakak-kakak dari Pos Sesra MH Pakat yang akan memimpin ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, sebelum kita masuk dalam doa, mari semuanya kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita menyanyi dengan judul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami di pagi hari ini untuk ibadah sekolah hari Minggu meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan selalu bersama dengan kami dan kami boleh merasakan sukacita. Tuhan Yesus sertai juga ibadah sekolah hari Minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, yuk semuanya kakak undang untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan judul Gembira di Rumah Tuhan. Oh
Baca Kitab Suci. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus urapi kami semua agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada hari ini yaitu terambil di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-37. Semua untuk kakak-kakak yang kelas tengah dan kelas besar, kita buka Alkitab kita yaitu dari Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-37. Kita akan bacakan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-37. Firman Tuhan demikian dengan perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perikop yang kedua, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua tidak dalam hidup, kami ulangi, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya ini, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang ke-37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-27 sampai yang ke-37. Saat Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Adik-adik tentu pernah melihat atau pernah berkunjung ke dalam tahanan atau sebuah penjara. Di sana tidak ada sesuatu yang sama seperti kita rasakan di rumah. Semuanya serba terbatas. Ruangannya sangat kecil dan sempit. Tidak ada tempat tidur yang layak, bahkan di sana berkumpul orang-orang yang melakukan kesalahan yang tinggal di dalam sebuah penjara yang semuanya serba sempit. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kepada Yohanes dan Petrus selama di dalam masa tahanan? Mereka pun merasakan hal-hal yang sangat-sangat sulit sekali, di mana di sana gelap gulita, tak ada pakaian yang layak, bahkan tempat tidur semua berdesak-desakan, bahkan sangat sempit sekali. Tetapi apa yang terjadi? Karena Petrus dan Yohanes tidak bersalah, mereka akhirnya dilepaskan. Karena mereka berdua tidak bersalah dan mereka berdua menemui dan mendatangi teman-teman dan saudara-saudara seimannya. Dan mereka berdua menceritakan apa yang sudah mereka berdua alami di dalam penjara tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Petrus dan Yohanes beserta dengan teman-teman dan saudara-saudara yang seiman bersekutu bersama berdoa kepada Tuhan supaya mereka berani menyebarkan dan memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan pun mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sehingga berani bersaksi, melayani, bahkan menceritakan tentang firman Tuhan kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Dan sekumpulan orang-orang yang sudah percaya, yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan tadi, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang mempunyai tanah, rumah, bahkan ladang atau apapun itu yang mereka punyai. Mereka menjual semuanya, dan hasil penjualan itu mereka letakkan, diberikan kepada rasul-rasul.
lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Salah satu contohnya yaitu seorang Yusuf yang disebut dengan Barnabas oleh rasul-rasul, yang artinya anak penghiburan. Ia telah menjual ladang miliknya dan membawanya kepada rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, adik-adik bisa mengerti dan memahami bahwa kita hidup tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti kita butuh orang lain untuk menolong kita. Jadi adik-adik harus bisa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Ya, adik-adik di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu saling menopang, membantu apapun yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga adik-adik jangan lupa untuk saling mendoakan supaya hidup kita senantiasa diberkati dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang sudah percaya pada Tuhan bisa mengerti firman Tuhan. Bagi adik-adik yang saling mendoakan, menolong, menopang, dan berbagi bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara, atau orang lain, kita bisa bersukacita, berbahagia, bermain bersama, saling bergandengan tangan satu sama lain. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus, dan kita pun jadi anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Amin adik-adik. Ya, amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kakak akhiri, mari kita kembali bersatu di dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau sudah memelihara dan menjaga kami, melindungi kami. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu, belajar bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami percaya firman-Mu yang hidup akan tetap tinggal bersama dengan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu senantiasa selalu menjadi pegangan hidup kami, supaya kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan senantiasa selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sambut dan percaya firman itu sungguh luar biasa sebagai rema dalam kehidupan kami. Berpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Uma. Kakak harap adik-adik di rumah semuanya semakin giat dan rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Sekarang kita memuji Tuhan kembali dengan judul berdoa.
sedikit dermaku, tapi itu banyak, bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Di rumah, sebelum kita menutup ibadah kita dalam doa, mari semuanya kita memuji nama Tuhan kembali dengan judul Hati yang Gembira. Terima kasih telah menuntun kami dari